Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Priska Duana Putri dengan 3 NIM akhir 201. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan hasil dari analisis data menggunakan Rapid Miner data pemilu 2009. Yang pertama ada sheet data Excel yang berisi data-data mengenai nama calon legislatif dan lain sebagainya. Selanjutnya ada model DT seperti ini. Lalu ada proses rapid miner yang nanti hasilnya itu ada termasuk model operasi ini. Nah, model yang proses yang pertama kita membuka rapid miner terlebih dahulu. Lalu ada kolom blank space. Terus nanti muncul laman seperti ini. Lalu selanjutnya kita mencari read Excel pada operators, lalu kita drag di halaman putih tengah ini. Lalu hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yang kedua kita mencari set rule pada operators, lalu seperti tadi langkahnya di drag di halaman putih yang tengah ini. Nah, selanjutnya setelah set rule ada select attribute pada sama juga dicari pada operator, selalu di drag di halaman putih ini. Selanjutnya ada split data juga dicari di operators, lalu di drag di halaman putih tengah ini. Lalu ada decision tree juga dicari di operators, lalu di drag di halaman putih ini. Lalu ada apply model juga dicari di operator, selalu di drag di tengah sini. Selanjutnya yang terakhir adalah performance, dipilih yang klasifikasi, lalu di drag di halaman tengah ini. Selanjutnya, proses yang kedua itu kita mengisi read Excel ini. Kita isi data dari data Excel pada sheet pertama ini. Caranya adalah klik dua pada read Excel pada panah hijau ini, lalu akan muncul seperti ini, select the data location. Kita cari data yang sudah di-download sebelumnya. Nah, pada file saya, namanya itu 11 buka 2 dt parpol B. Lalu diklik file tersebut, lalu diklik next. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, pada data ini terdapat kolom pertama itu namanya data pemilu 2009 yang kosong. Nah, oleh karena itu kita tidak memasukkan kolom yang pertama. Lalu kita bisa mengubah range selnya dari kolom B sampai kolom L. Dari kolom B sampai dengan kolom L ini. Nah, selanjutnya kita klik next. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, pastikan tidak ada masalah, lalu bisa klik finish. Lalu kita kembali ke halaman awal tadi. Di read Excel sudah tidak ada tanda warning yang artinya sudah tidak ada permasalahan. Terus yang kedua, kita berpindah ke set role. Caranya adalah klik dua pada set role ini, tengah, gambar kertas dan ballpoint ini kita klik dua, lalu akan muncul parameter set role seperti ini. Lalu isikan atribut nama terpilih atau tidak yang akan kita cari. Lalu target role-nya itu diganti dengan label. Maaf ini salah. Lalu selanjutnya kita klik apply. Nah, pada set role ini sudah tidak ada
tanda warning yang artinya sudah benar. Lalu selanjutnya ada select atribut. Nah, kita klik dua pada titik tengah ini. Nah, lalu akan muncul eh, kolom pilihan di sebelah kanan seperti ini, atau parameters. Nah, kita isikan tipenya itu exclude attribute, terus kita pilih yang eh, subset, karena kita akan memilih beberapa subset, yaitu 5 subset. Selanjutnya, kita pilih select attribute. Nah, saya memilih jenis kelamin, kecamatan, nama calon legislatif, nama partai politik, dan suara sah partai. Nah, atribut ini itu sebelumnya di sebelah kiri ini. Nah, untuk memindahkannya, kita bisa mengklik atributnya, lalu kita klik panah ke kanan ini, yang atas. Selanjutnya, kita klik apply. Nah, selanjutnya kita mencentang ini juga also apply to special attribute. Nah, kalau sudah ditandai dengan tidak ada tanda warning di select attribute, lalu selanjutnya kita beralih ke eh, split data. Nah, kita bisa centang titik tengah ini gambar corong. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kita klik add entry, lalu akan muncul isian putih-putih seperti ini. Nah, kita isikan rasionya yaitu 0,7 dan 0,3. Lalu jika sudah kita oke. Nah, sudah tidak display data sudah tidak ada tanda warningnya, maka sudah benar. Ini tadi setelah proses eh, set roll, maka jangan lupa untuk menghubungkan garis-garisnya. Jadi, garisnya seperti ini. Hasilnya ada di model DT ini. Seperti ini garisnya. Nah, selanjutnya kita akan membaca atau menganalisis eh, hasil model pohon keputusan terpilihnya calon legislatif. Nah, yang pertama adalah kriteria menggunakan information gain dengan pruning dan pre-pruning. Nah, caranya adalah di parameter ini, di decision tree, terus di sebelah kanan ada parameter, kriterianya itu information gain, terus apply pruning dan apply pre-pruningnya kita centang dulu, lalu kita bisa mengklik segitiga biru di atas ini. Nah, lalu akan muncul hasil seperti ini. Ini yang untuk yang pre-pruning. Pada model information gain. Nah, eh, terpilihnya calon legislatif itu dipengaruhi oleh jumlah perolehan kursi. Apabila jumlah perolehan kursi lebih dari 0,500, maka bisa dilanjut dengan melihat nomor urut caleg. Namun apabila jumlah perolehan kursi kurang dari atau sama dengan 0,500, maka sudah pasti tidak calon legislatif tidak terpilih. Nah, apabila jumlah perolehan kursi lebih dari 0,500, maka kita bisa melanjutkan melihat nomor urut caleg. Nah, apabila lebih dari 1.500, maka tidak terpilih. Jika kurang dari atau sama dengan 1.500, kita bisa melihat faktor lain, yaitu jumlah perolehan kursi. Apabila lebih dari 4, maka kita bisa melihat nomornya.
Nah, apabila nomornya itu lebih dari 256.500, maka calon legislatif bisa terpilih. Apabila kurang dari 256.500, maka tidak terpilih. Nah, apabila jumlah perolehan kursinya itu kurang dari atau sama dengan 4, maka calon legislatif tidak terpilih. Selanjutnya, untuk model information gain pada performance non-pruning dan non-pre-pruning, kita bisa mengubahnya di sini terlebih dahulu seperti tadi. Nah, pada di decision tree, di parameter sebelah kanan, kita bisa uncentang apply pruning dan apply pre-pruningnya. Karena tadi kan sudah apply pruning dan apply pre-pruning. Nah, sekarang kita menghilangkan centangnya. Lalu bisa ditampilkan hasilnya dengan mengklik segitiga biru di atas. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, terpilihnya calon legislatif ini dipengaruhi oleh jumlah perolehan kursi. Nah, model ini lebih banyak pertimbangannya daripada yang tadi dengan pruning dan pre-pruning. Apabila jumlah perolehan kursinya itu kurang dari atau sama dengan 0,500, maka calon legislatif tidak terpilih. Apabila lebih dari atau lebih dari 0,500, maka calon legislatif bisa terpilih. Namun, kita juga harus melihat terlebih dahulu nomor urut calegnya. Apabila lebih dari 1.500, maka kita bisa melanjutkan memilih nomornya. Apabila nomornya itu lebih dari 124, maka kita bisa melihat nomornya lagi, lalu dengan melihat apakah angkanya itu lebih dari 125.500, maka hasilnya itu tidak terpilih. Apabila kurang dari 125.500, maka hasilnya terpilih. Selanjutnya, nomor urut caleg tadi apabila kurang dari atau sama dengan 1.500, maka kita bisa melihat lebih lanjut jumlah perolehan kursinya. Apabila lebih dari 4, maka kita bisa melihat nomornya. Apabila kurang dari atau sama dengan 4, maka kita bisa melihat daerah pemilihannya. Apabila daerah pemilihan itu lebih dari 2.500, maka tidak terpilih. Apabila kurang dari atau sama dengan 2.500, maka calon legislatif bisa sama-sama tidak terpilih. Selanjutnya adalah model Gini Index. Caranya adalah kita bisa melihat di desain yang tadi. Lalu pada decision tree, pada kolom parameters, kita melihat kriterianya. Itu tadi kan information gain. Nah, kita bisa mendrag lalu mengganti dengan Gini index. Lalu kita akan mengecek dengan pruning dan pre-pruning terlebih dahulu. Lalu kita bisa melihat hasilnya dengan mengklik segitiga biru ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Calon legislatif terpilih atau tidak bisa dilihat dari jumlah perolehan kursinya. Apabila jumlah perolehan kursi lebih dari 5.500, maka kita bisa melihat nomor urut calegnya. Nah, apabila jumlah perolehan kursinya kurang dari atau sama dengan 5.500, maka calon legislatif tidak terpilih. Nah, apabila nomor urut calegnya itu lebih dari 1.500, maka tidak terpilih. Apabila nomor urut calegnya kurang dari atau sama dengan 1.500, maka kita bisa melanjutkan melihat nomornya. Apabila nomornya itu lebih dari
256.500, maka calon legislatif bisa terpilih. Apabila nomornya itu kurang dari atau sama dengan 256.500, maka kita bisa melihat lebih lanjut lagi nomornya. Apabila nomornya itu lebih dari 180, maka tidak terpilih. Apabila kurang dari atau sama dengan 180, maka calon legislatif bisa terpilih. Nah, lalu selanjutnya kita bisa melihat model Gini indeks dengan non-pruning dan non-pre-pruning. Caranya adalah kita kembali ke desain ini, lalu di decision tree, kriterianya tetap masih Gini indeks, namun namun centangnya ini dihilangkan seperti ini. Nah, lalu kita bisa melihat hasilnya dengan mengklik eh, segitiga biru ini, lalu hasilnya adalah seperti ini. Akarnya lebih lebih banyak yang berarti ber- eh, analisis atau pemilihannya lebih lengkap seperti ini. Jumlah eh, apakah calon legislatif diterima atau tidak itu dilihat dari jumlah perolehan kursinya dengan lebih lanjut melihat nomor urut caleg, jumlah perolehan kursi lagi, dan seterusnya. Selanjutnya, model yang ketiga adalah gain ratio dengan pruning dan pre-pruning. Yaitu kita kembali ke eh, views design tadi, tetap di rapid manner, decision tree diklik, lalu akan muncul parameters ini, lalu kita bisa mengisi kriterianya itu dengan gain ratio. Lalu apply pruning dan apply pre-pruningnya kita centang, lalu kita bisa melihat hasilnya dengan mengklik segitiga biru ini, lalu hasilnya adalah seperti ini. Nah, calon legislatif terpilih atau tidak terpilih bisa dilihat dari jumlah perolehan kursinya. Apabila jumlah perolehan kursinya itu kurang dari atau sama dengan 500, maka tidak terpilih. Apabila jumlah perolehan kursinya lebih dari 500, maka kita bisa lebih lanjut melihat nomor urut calegnya. Nah, apabila kurang dari 1.500, maka kita bisa melihat jumlah perolehan kursinya. Apabila lebih dari 10.500, maka bisa terpilih. Apabila kurang dari atau sama dengan 10.500, kita bisa lebih lanjut melihat jumlah perolehan kursinya. Apabila keduanya menyatakan bahwa tidak terpilih. Nah, selanjutnya apabila jumlah perolehan kursinya itu lebih dari 0,500, maka kita bisa melihat nomor urut caleg. Apabila nomor urut calegnya itu lebih dari 1.500, maka kita bisa melihat nomornya. Apabila nomornya itu lebih dari 384.500, maka kita bisa lebih lanjut melihat nomornya lagi. Dengan lebih lanjut, apabila angkanya ditemukan lebih dari 419.500, maka hasilnya tidak terpilih dan sebaliknya. Selanjutnya, apabila nomornya ini kurang dari atau sama dengan 384.500, maka kita bisa melihat nomornya lagi dan keduanya tidak terpilih. Selanjutnya kita bisa melihat model gain ratio dengan non-pruning dan non-pre-pruning. Hasilnya seperti ini, diagramnya, caranya seperti tadi. Masih di decision tree, lalu parameter, kriterianya adalah gain ratio, lalu uh, apply pruning dan apply pre-pruningnya tidak dicentang, lalu kita bisa melihat hasilnya di segitiga biru ini. Hasilnya adalah seperti ini.
Calon legislatif terpilih atau tidak terpilih tetap bergantung pada jumlah perolehan kursinya. Apabila jumlah perolehan kursinya itu kurang dari 0,500, maka tidak terpilih. Apabila lebih dari 0,500, maka kita bisa lebih lanjut melihat nomor urut caleg. Lalu kita bisa melihat nomornya apabila lebih dari 1.500 dan kita bisa melihat jumlah perolehan kursinya apabila kurang dari 1.500. Jika kurang dari 1.500, maka kita melihat jumlah perolehan kursi. Apabila jumlah perolehan kursinya itu lebih dari 10.500, maka bisa terpilih. Apabila kurang dari, maka tidak terpilih. Lalu selanjutnya nomor urut caleg lebih dari 1.500, kita bisa melihat nomornya. Apabila nomornya itu kurang dari atau sama dengan 384.500, maka tidak terpilih. Apabila sebaliknya, kita bisa melihat nomornya lagi dengan melihat apakah lebih dari 419.500 dengan hasil tidak dan sebaliknya. Lalu kita bisa melihat ini persentase persentase dari pruning dan pre-pruningnya. Untuk kriteria information gain dengan pruning dan pre-pruning 91,28%, lalu non-pruning dan pre-pruningnya itu adalah 91,61%, lalu dengan kriteria Gini Index itu dengan pruning dan pre-pruning adalah 91,61%, lalu dengan non-pruning dan non-pre-pruningnya adalah 91,95%. Selanjutnya adalah ada kriteria gain ratio dengan pruning dan pre-pruningnya itu memperoleh persentase 90,94% dengan persentase non-pruning dan pre-pruningnya itu 90,94%. Nah, saya kira cukup penjelasan dari eh, proses decision tree terpilihnya calon legislatif ini. Em, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.